Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta kenaikan pangkat tahun 2024 nanti dibantu Sobat Pentul, rekan-rekan operator garis pentul sekolah nih. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan sosialisasi proses kenaikan pangkat paperless pada periode untuk kenaikan pangkat tahun 2024 nih, melalui aplikasi Si Gadis Pentul. Si Gadis Pentul ini aplikasi yang kita gunakan untuk menjembatani proses kenaikan pangkat ini dari pengusul kenaikan pangkat dengan aplikasi SIASN. Itu menu yang dipakai atau menu kegiatan sumber dari kenaikan pangkat itu adalah pada menu pegawai. Ada 4 menu. Yang pertama adalah kepangkatan, SK, kemudian ijazah, kemudian plat, dan terakhir adalah SKP. Nah, itu mohon dilengkapi selengkap-lengkapnya. Kemudian pengusul dimohon untuk mematuhi aturannya. Di sana ada aturan-aturan, ada perintah monggo dilakukan sesuai prosedur dan penjadwalan yang sudah ditentukan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Pertama kali adalah yang pertama masuk ke grup WA yang sudah dibuat terkait dengan kenaikan pangkat ini. Mungkin di sini untuk grup WA SMP itu dibuat oleh Mas Sidik, mohon setidaknya yang pengusul atau operator sekolah, operator yang menangani ini masuk ke grup tersebut. Kemudian yang TK adalah grup Mas Ganang, dari Mas Ganang. Nah, mohon juga mengupdate profil ketika sudah masuk pada grup tersebut, seperti ini, itu memberikan profilnya diedit, nama yang bersangkutan, sekolah yang bersangkutan. Nah, kenapa? Karena operator dinas, teman-teman, nanti akan dapat mengetahui nomor siapa dan dari mana, agar kita ketika ada permasalahan bisa mengkonfirmasi, kemudian bisa dilanjutkan dengan absen. Di sana nanti akan muncul nomor ini, itu nomor siapa dari mana. Kalau tidak nanti hanya nomor HP aja, jadi kita akan kebingungan ini nomornya sinten, nomor sopo itu. Kemudian yang kedua adalah untuk masuk ke aplikasi Si Gadis dalam proses mengupdate data atau mengusulkan kenaikan pangkat itu bisa melalui operator sekolah dan user. Nah, tapi lebih lengkapnya adalah operator sekolah, karena terdapat perubahan-perubahan yang terkait dengan pembaruan dari sistem kenaikan pangkat. Di sana mungkin ada penambahan pak konversi, pak integrasi, itu ada pada aplikasi ini di mode operator. Itu harapan kita itu bisa fleksibel dengan aplikasi, bisa dari mana aja. Kalau untuk mungkin awalnya untuk mengupdate personal, data personal, misalnya kenaikan pangkat SK, kemudian kenaikan pangkat SK itu bisa melalui operator. Nanti kita akan coba kembangkan juga ke operator ini, karena terkait dengan waktu kita baru sempat untuk yang ditangani oleh operator sekolah. Kemudian untuk bisa login user itu diresetkan oleh operator sekolah. Kemudian juga dilanjutkan dengan menginstal pemindai atau scanner. Bisa Bapak Ibu bisa memakai aplikasi scan online, monggo segala produk boleh, tapi alangkah baiknya ketika tidak ada iklannya, itu. Adapun kepepet mungkin nggak terlalu menjadi permasalahan yang sangat penting. Kemudian menggunakan scanner manual juga bisa.
Kemudian yang dilakukan adalah ketika nyeken itu adalah milik pilihan yang berwarna jangan hitam putih ya, karena yang di scan itu adalah asli, dokumen asli. Nanti kita tahu warna asli dari dokumen tersebut. Oke, kemudian kita juga tentukan untuk besaran file dan pemberian nama. Untuk men-scan dokumen itu wajib berformat PDF dengan ukurannya lebih dari 1 MB. Jadi yang penting di ukuran tersebut nanti file itu adalah kecil tapi tetap bisa dibaca kecil tapi nggak bisa dibaca kan menjadi permasalahan kita. Kemudian diberi nama sesuai dengan format BKN agar mudah kita untuk menyimpan datanya. Ya, formatnya kurang lebih seperti ini ya, itu yang awal-awal monggo bisa dibaca. Kemudian untuk yang baru mungkin ada untuk pak konversi ya, tinggal seperti itu, pak konversi NIP tahun, pak integrasi NIP tahun, seperti itu ya, untuk kita memudahkan untuk penamaan filenya ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ada dokumen yang perlu diupdate 4 tadi ya, kepemilikan SK4, SK pendidikan, SKP. Kemudian nama itu juga muncul, bisa dilihat yang ada ya, mungkin ada tambahan tadi yang 2. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan entry SK kepangkatan itu monggo di entry sesuai golongan terakhir. Kemudian ada satu tambahan gitu, monggo itu perlu dicatat gitu. Jadi ada TMT jabatan, itu tambahan itu mohon dipastikan diisi gitu. Nanti ketika dibikin pak konversi nanti TMT jabatan itu diperlukan gitu di sana. Ya, monggo untuk tambahan ini diimplementasikan. Ya. Kemudian di sana yang disiapkan adalah scan-nya adalah asli dan di rename sesuai file yang sesuai petunjuk yang ada seperti ini gitu. Jadi mungkin yang pertanyaan adalah SKKP Goldunit itu apa tuh, golongan ruang gitu. Seperti itu. Nanti kita jelaskan Goldu itu seperti apa kalau 3A, 31, 3B, 32. Jadi ABC itu nanti diganti dengan angka 1, 2, 3, 4 itu aja ya. Jadi dipahami nek B yo loro, nek 4A yo 41, seperti itu. Nah, kemudian yang sering salah ketika meng-share-linkkan SK jabatan itu malah justru SK ganti dinas itu yang banyak terjadi. Misalnya di sini Dinas Pendidikan Dasar, kemudian di tempat yang baru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ini cuma SK ganti dinas, yang benar adalah yang sebelah kiri apa kanan terserah, yang penting yang ini loh itu yang sering salah kaprah dan membuat selalu mengganti ketika diunggah di SIASN. Kemudian di pendidikan juga dilengkapi di sini, jangan lupa di set terakhir untuk yang terakhir gelar depan dan gelar belakang diisi, tidak usah di strip jika di sana memang gelar depannya tidak ada, jangan, nanti kan muncul kalau di strip. Kemudian ijazah IPL dan SKP itu monggo juga diupdate datanya untuk ijazah dan akta itu di merge jadi satu, digabung menjadi satu file gitu. Ya, yang di scan adalah dokumen asli, formatnya sudah ditentukan di sana. Kemudian yang kedua adalah SKP 2022 dan 2023, monggo itu juga disiapkan. Kemudian entry part itu untuk part itu monggo di entry yang baru yang sudah menerima itu, yang pertama adalah part konversi, tambahnya adalah part konversi dan part integrasi dan part konversi
itu nggih, yang nanti akan ditambahkan. Kemudian SKP, di sini memang ada sedikit perubahan terkait SKP. Kenapa? Karena SKP ini akan mengeluarkan atau menghasilkan sebuah nilai yang nantinya akan menambahkan pada konversi itu. Jadi nanti di sana ada kategori untuk 2000 untuk masa kita dari awal untuk masa penilaian 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Desember 2023, tahunnya tahun 2023, kategorinya monggo disesuaikan dengan kondisi dokumennya itu baik, amat baik cukup. Kemudian di set konversi angka kreditnya, set konversi AK atau unset conversion. Kemudian diserlingkan SKP itu nanti yang dibahas sebagai syarat untuk update di proses kenaikan pangkatnya. Kemudian pada menu kegiatan SKP ini digunakan untuk memproses kenaikan pangkatnya tuh. Jadi monggo dipilih itu, klik kelola. Kemudian berkas yang ditambahkan untuk berkas kepangkatan itu adalah SK pangkat terakhir itu, dan di sana ada SK jabatannya. Kalau yang kenaikan pangkat pertama kali mungkin ada SK CPNS dan PNS, itu kan sekarang nggak ada. Itu SK pangkat terakhir yang ditambahkan. Kemudian untuk SKP itu monggo ditambahkan SKP 2 tahun terakhir. Di sana tentunya yang akan nanti jadi perhitungan angka kredit ada tulisan set perhitungan konversi AK, itu nanti akan ditambahkan ketika nanti kita membuat pak konversi. Ya, di sana ada perubahan tadi yang saya sebutkan di data kepegawaian itu. Untuk terkait dengan SKP ada isian untuk kategori dan set konversi angka kredit itu. Kemudian yang tadi yang ditambahkan di berkas pak tadi ditambahkan itu ditambahkan syarat SK pak itu ada SK cukup ini aja 1 SK dasar untuk integrasi, 2 pak integrasinya yang isinya 3 halaman, ketiga adalah pak konversi yang nanti ada di aplikasi dan dibikin dari aplikasi. Kemudian untuk berkas pendidikan terakhir juga monggo ini sudah dihapus gitu. Nanti ketika diperlukan nanti bisa kita tambah, kita update ini. Kemudian untuk prosesnya adalah silakan tadi ngeklik menu tampilkan, itu akan muncul kenaikan mana pangkat yang dipilih, kemudian melengkapi berkas kemudian ini yang menambahkan syarat yang dibutuhkan, silahkan SKP dilengkapi dulu, ditambahkan dulu sebelum membuat pak konversi. Jikapun ada salah bisa diajukan ulang. Di sini yang penting adalah ketika di set perhitungannya ditambahkan itu ada tulisan kategorinya apa dan konversi. Ketika itu belum muncul berarti masih ada yang belum beres pada terkait dengan SKP ini. Kemudian baru monggo dibikin pak konversinya. Ini ketika diklik membuat pak konversi itu nanti akan ada ada form isian. Yang pertama itu adalah pak CF lama itu A, nanti dari pak integrasi itu mana yang nanti diisikan itu A yang merah itu 0 dimasukkan ke A isian dari form di aplikasi. Kemudian B itu adalah total baru baru itu diisi. Setelah itu ya dengan simpan Nah, di sana penting ketika di sana ada tulisan konversi angka kreditnya itu adalah sumbernya dari SKP tadi. Kalau itu masih kosong itu berarti SKP nya belum
di set tuh, monggo diulang lagi sampai dengan ada muncul nilai angka kredit konversinya dalam 1 tahun itu. Oke, mungkin sudah jelas ya. Kemudian di sana ketika jenengan isi ternyata hitungan totalnya kok salah, itu bisa jenengan ganti. Biasanya kan sistem desimal itu di komputer bedanya, ada yang pakai koma dan ada yang pakai titik. Nah, itu monggo disesuaikan, yang penting total hitungannya adalah sama gitu, seperti itu, kemudian disimpan seperti itu. Yang sering terjadi kesalahan itu adalah SK jabatan sering salah gitu. Itu isinya biasanya SK ganti dinas, kemudian berkas yang di share itu tidak asli dan tidak jelas, kemudian juga besaran filenya itu juga sering lebih dari 1 mega, jadi kita harus memproses mengecilkan. Penamaan file juga salah, kemudian part tidak lengkap, scanan ada tulisan scan by atau dipindai dengan, kemudian konversinya di SKP belum di set, itu ada kemungkinan kesalahan yang terjadi. Nah, di sini prosesnya adalah pengusul tuh melengkapi data di Sikadis, kemudian yang sudah lengkap itu bisa menyebutkan di WA untuk bisa diverifikasi oleh operator dinas. Kemudian untuk part konversinya ketika sudah di entry nilai tadi terus disimpan, itu tinggal menunggu aja gitu. Itu jadi nanti kita akan melakukan proses penandatangan digital gitu. Dan itu Bapak bisa mengunduh kalau sudah memang selesai gitu. Sudah selesai tanda digital gitu. Itu kemudian yang terakhir adalah admin dari bidang peternakan mengambil data dari aplikasi Kadis untuk diunggah pada aplikasi SIASN. Itu prosesnya gitu. Untuk ketentuannya adalah ini sampai dengan 29 Februari itu sudah lengkap di SIASN. Yang belum lengkap nyuwun ngapunten nggih, kita sistem gugur nggih, karena waktunya juga sangat pendek, sangat terbatas nggih, dan informasi ini juga semua kejar tayang nggih. Itu masih nanti ya dengan legowo monggo ikuti di periode berikutnya, karena setiap 2 bulan kayaknya ada proses kenaikan pangkat yaitu. Semoga video ini bisa memberi kemanfaatan, dan siapapun yang berperan, mungkin teman-teman dari bidang kita yang memproses kenaikan pangkat jenengan atau operator sekolah, itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo nggih mesake yang operator yang membantu itu nggih, dengan istilahnya kalau sampai terlambat terus jenengan pripun sampaikan agak menyinggung kan, kasihan mereka, seperti itu nggih. Semoga bermanfaat nggih. Ini mungkin jangan lupa nggih, itu biasanya subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena supaya tidak ketinggalan informasi dari Sikadis Pentul nggih. Itu mungkin kita masuk ke yang prakteknya, tapi kita akan lanjutkan dengan video tersendiri aja nggih, tidak terlalu panjang. Mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.